Balik lagi sama saya, sang perintis, bukan pewaris. Anjay. Mengisahkan kisah nyata seorang navisil bernama Ray Mendoza dan timnya yang terjebak di sebuah rumah di Ramadi, negara Irak. Di awal film, kita melihat pasukan Navi yang sedang menonton mbak-mbak berjoget seksi. Mereka menonton ini agar tidak tegang untuk menghadapi pertempuran. Di malam hari, pasukan Navy SEAL melakukan penyisiran ke wilayah Ramadi, Irak pada 19 November 2006. Mereka memasuki sebuah rumah milik keluarga yang ada di wilayah itu. Dan rumah tersebut akan dijadikan markas persembunyian mereka sampai misi ini selesai. Mereka membiarkan keluarga itu hidup dan dikurung di sebuah ruangan. Kita berkenalan dengan beberapa pasukan Navy SEAL yang dipimpin oleh Eric dan yang berada di sebelahnya yang bernama Ray Mendoza, penembak jitu yang bernama Elliot, dan asistennya yang bernama Frank Jr. Ada juga Tommy yang baru pertama kali ditugaskan. Mark dan Lerus ditugaskan untuk memantau drone satelit. Elliot melihat dari bidikannya bahwa ada seseorang menggunakan baju putih dan celana training memperhatikan posisi mereka. Dia juga melihat banyak pria keluar masuk dari gedung itu. Hey, we got an individual who's peeking on the northwest corner of Building 4. Red scarf, red green jacket. Peeking again, that's the fourth fucking time he's done that. Elliot melihat seseorang di atas gedung. Orang itu telah mengintip lokasinya berkali-kali. Oh, it looks like they're getting their jihad on. Dia menduga bahwa mereka seperti mempersiapkan jihad. Hey, is there a reason they're pulling air from us and not sourcing it from somewhere else? Ray menerima kabar dari Proven bahwa mereka harus menarik pasukan udara dari tim Eric. Hey, cowboy, we're getting movement here. Singkat cerita, terdengar suara yang meminta semua warga untuk masuk ke dalam rumah. Yeah, I'm tracking. It's no good. They say they call on all Muslims for jihad. Jihad to come now, to kill you. Anggota Eric bersama dengan orang penerjemahnya berkata bahwa suara tersebut meminta untuk seluruh warga melakukan jihad bagi kaum muslim. Ya, ternyata musuh yang mereka hadapi adalah kelompok Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah organisasi paramilitan jihad yang terkenal ahli di bidang bahan peledak. Mereka berencana untuk membunuh orang-orang Amerika. Kelompok Al-Qaeda dipimpin oleh seseorang yang bernama Osman bin Laden. Oh, fuck. Hey, Frank, jump on this a second. I'm out of dip and I gotta stretch, dude. Yeah, I got you. Elliot merasa badannya sangat pegal dan butuh peregangan. Dia meminta Frank untuk bergantian berjaga. I got a blue Opal. Moving east to west towards OP1 position. Over. 3 ma'ams just exited vehicle. Correction, make that 4. Frank melihat dari bidikannya ada beberapa orang yang sedang berjalan masuk ke dalam gedung. Yeah, building 3. I'm gonna take a piss. Tiba-tiba, Frank kebelet kencing dan digantikan Elliot. Elliot juga melihat sekelompok jihad sambil menenteng senjata tepat di depan markas mereka. Dan tiba-tiba... Oh, fuck.
shit, you good? Kelompok Al-Qaeda menembaki rumah yang menjadi markas dari tim Eric. Elliot terluka dan Ray mengabarkan ke pusat dan meminta bantuan. This is Frogman 6, Romeo. We are troops in contact at our last known position. More info to follow. Eric juga mengabarkan ke pasukan lain karena Elliot terluka dan butuh evakuasi medis. Akan tetapi, pasukan lain sedang baku tembak dan evakuasi akan segera datang. Elliot is injured. Are we coming to you or you coming to us? Eric memberitahukan ke pasukannya bahwa semua pasukan sedang diserang. Eric memerintahkan anggotanya untuk turun ke lantai bawah dan menunggu evakuasi Elliot tiba. Mereka harus mengemasi barang dan bersiap untuk bergerak. Sam sedang menyiapkan bom ranjau untuk meledakkan gedung yang ada di sebelah mereka. Full Claymore, Sam. Fire the hole! Mac, Laris, you're covering your family. Yes, sir. When the tank rolls up, Frank, you're gonna pop smoke. Setelah itu, mereka segera turun ke lantai bawah untuk menunggu kedatangan kendaraan tank yang akan mengevakuasi mereka dalam waktu 6 menit lagi. Dan saat kendaraan tank datang, Frank ditugaskan untuk melemparkan bom asap. Eric memerintahkan Mac dan Lerus untuk melindungi keluarga pemilik rumah. Eric mendengar kendaraan itu dan memerintahkan Frank untuk menyiapkan bom asap. Frank, I hear it. Prep the smoke. Smoke's prepped. Tank telah datang dan mereka harus keluar dari rumah itu dan masuk ke dalam tank. Di saat mereka baru keluar dari pagar rumah, tiba-tiba ledakan tersebut menewaskan penerjemah lokal. Elliot dan Sam mengalami luka parah yang membuatnya tidak dapat bergerak. Sedangkan anggota tim lainnya mengalami luka ringan. Mereka membawa Elliot dan Sam masuk ke dalam rumah. Eric terus menembak untuk memberi peringatan ke kelompok Al-Qaeda. Eric meminta pasukan lain agar membantu mereka. Akan tetapi, pasukan lain pun masih baku tembak dengan pasukan Al-Qaeda, sehingga tidak dapat menuju ke lokasi Eric. We need you to collapse to us. Time now. Jake, this is one. Collapse to us now. Kelompok Al-Qaeda melemparkan bom peledak dan masih menembaki rumah itu. Mereka menerima kabar kalau tim evakuasi akan datang ke tempat Eric, akan tetapi membutuhkan waktu lebih lama karena masih banyak anggota Al-Qaeda yang berada di jalan. Ray menyumbat luka di kaki Sam menggunakan kain kasa. Mac pun memberikan pertolongan medis ke Elliot. We need an immediate show of force over our position OP1 from south to north. How copy, over. Mac meminta kepada pasukan lain untuk melakukan demonstrasi kekuatan dan akan tiba dalam 30 detik. Frank! Lock the fucking stairwell down. This guy's up there. Ray menyuruh Frank untuk menjaga tangga karena ada orang di atas sana. Tiba-tiba, Elliot sadar dan meminta morfin. I need morphine. Di radio, mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan evakuasi akan datang 2 menit lagi. Karena saat ini mereka masih kontak senjata dengan anggota kelompok Al-Qaeda. Pasukan evakuasi pun tiba, dan mereka harus masuk ke dalam rumah tempat Eric dan timnya tinggal.
pemimpin pasukan evakuasi yang dipimpin oleh Jack. Jack meminta kepada Zoe, Brian, dan Mike untuk berjaga di atas gedung dan sisanya membantu pertolongan medis ke Elliot dan Sam sebelum dievakuasi. Setelah itu, Jack yang menjadi pemimpin tim karena Eric masih mengalami trauma saat ledakan tadi. Jack meminta anggota yang memegang radio komunikasi untuk menghubungi pusat komando agar mengirimkan 2 tank untuk evakuasi korban dan 2 tank untuk ekstraksi. Zoe, Mike, dan Brian mengabarkan kepada Jack bahwa di atas banyak musuh yang menembakinya. Ternyata di bawah pun sedang baku tembak. Jack mengajak John untuk membantu pasukan yang berada di luar karena ada beberapa barang di luar dan mereka harus mengambil barang itu agar tidak ada bukti yang tertinggal. Karena musuh terlalu banyak, Zoe menyuruh teman-temannya untuk mundur dan masuk ke dalam. Salah satu pasukan meminta demonstrasi kekuatan ke markas pusat. Jack memerintahkan Meg, Aaron, dan Tommy membawa Elliot dan mereka akan masuk dari sisi kanan. Sedangkan Ray, Brock membawa Sam dan mereka masuk dari sisi kiri. Elliot dan Sam diangkat dengan karpet yang ada di rumah itu. Tiba-tiba, mereka harus melakukan persiapan dalam waktu 3 menit. Karena tank sudah mendekat, pasukan evakuasi harus cepat masuk ke dalam tank dan yang lainnya mengawal dengan cara baku tembak. Karena pasukan evakuasi telah masuk ke dalam tank, pasukan yang lain harus mundur untuk menunggu tank ekstraksi. Dari satelit drone, orang pusat melihat ada aktivitas berkumpul dan ada beberapa orang di atas atap. Jack bertanya ke teman-temannya dan mereka menjawab bahwa tidak ada pasukan mereka di atas atap dan mungkin itu adalah pasukan Al-Qaeda. Lalu dia memerintahkan Meg untuk melakukan demonstrasi kekuatan. Dan Jack meminta ke pasukan komando agar 2 tank menghancurkan atap gedung mereka. Got a full head count, fire into our building, top deck. Find cover! Tank pun menghancurkan atap gedung yang lainnya. Mereka bersiap setelah demonstrasi kekuatan. Seluruh pasukan harus keluar dan masuk ke dalam tank. Fucking ramp up! Hanya tersisa kehancuran di rumah itu dan kekecewaan yang melimpah keluarga itu. Film ini ditutup dengan foto-foto anggota Navy SEAL yang terlibat pada tanggal 19 November 2006. Film pun selesai. Sampai bertemu di film selanjutnya. Thank you.